Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Osalina dari kelas 11 IPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Pertama, perlawanan Aceh terhadap Portugis. Kronologi perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat dan niat jahat bangsa Eropa mulai diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Jalannya perlawanan Aceh terhadap Portugis. Pada tahun 1523, melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Gush dan diteruskan oleh De Souza di tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu berakhir kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dan merampas kedaulatan Aceh. Semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 hingga 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia, menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Portugis dianggap sebagai saingan oleh rakyat Aceh, khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis. Akhir perlawanan Aceh terhadap Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh, Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Kedua, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Kronologi perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku pertama kali dipimpin oleh Afonso Albuquerque pada tahun 1521, yang sebelumnya telah menduduki wilayah Malaka. Sesampainya Portugis di wilayah Maluku, bangsa Portugis diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate yang pada saat itu sedang berkonflik dengan kerajaan Tidore. Portugis bersedia memberikan bantuan kepada Ternate dengan syarat Portugis diberikan hak monopoli di wilayah Maluku, mendirikan kantor dagang, dan mendirikan benteng. Pada perkembangannya, Portugis menyebarkan agama Katolik di wilayah Ternate yang notabene merupakan kerajaan bercorak Islam. Jalannya perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Konflik ini reda ketika pihak gereja mengeluarkan perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529. Isi perjanjian ini mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku dan Portugis menguasai wilayah Maluku sepenuhnya. Pada tahun 1570, Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun dapat dipatahkan, pada tahun 1575 perlawanan Ternate di bawah Sultan Babullah mampu mengusir Portugis dari Maluku. Sebab perlawanan rakyat Ternate.
1. Monopoli perdagangan Portugis. 2. Portugis ikut campur dalam pemerintahan Ternate. 3. Penyebaran agama Katolik. 4. Keserakahan dan kesombongan Portugis. Akhir perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Pada akhirnya, Portugis menetap di Timur Timur hingga 1975. Ketiga, Perang Padre. Sejarah Perang Padre. Perang Padre adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padre berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan teknik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Akhir Perang Padri. Tokoh dalam Perang Padri. 1. Tuanku Imam Bonjol. 2. Tuanku Pasaman. 3. Tuanku Nan Renceh. 4. Mayor Jenderal Kosius. 5. Letnan Kolonel Raf. 6. Letnan Kolonel Elaut. Keempat, Perang Banjarmasin. Kronologi Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai pengabumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pangaran. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambakan batubara di Pangaran. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakkan slogan "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah". Rakyat, alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sedikit demi sedikit, Perang Banjar semakin mendekati kekalahan. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komandan di Sungai Teweh. Pangeran Antasari juga dibantu oleh 2 putranya, yaitu Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Seman. Selain itu, ia juga dibantu oleh keluarga kerajaan, yaitu Kiai Demang Lahman dan Tumenggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari jatuh sakit. Akhir Perang Banjarmasin. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari sakit, dan Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Kelima, Perang Puputan Margarana. Latar belakang munculnya Puputan Margarana sendiri bermula dari perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Linggarjati sangat menguntungkan Belanda. Melalui Linggarjati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto, sementara tidak untuk Pulau Seribu, Idaman, Dewata, dan Bali. Jalannya Perang Puputan Margarana.
Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Sejak pendaratan Nisca di Bali, Bali selalu menjadi arena pertempuran. Dalam pertempuran itu, pasukan RI menggunakan sistem gerilya. Dampak Perang Puputan Margarana. Dampak dari perang ini ada banyak orang yang meninggal dan akhirnya Belanda menguasai wilayah itu. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan Satu Gusti Ngurah Rai adalah hal yang benar karena lebih baik mati setelah berjuang habis-habisan daripada tidak berusaha sama sekali. Walaupun dengan melakukan peperangan ini Satu Gusti Ngurah Rai harus mengorbankan banyak pasukannya, bahkan dirinya sendiri. Tokoh dalam Perang Puputan Margarana. 1. I Gusti Ngurah Rai. 2. I Gusti Putu Wisnu. 3. Pasukan Jiyung Wanara. Cukup sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.